Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Nelson Fernandez de Costa, mahasiswa internasional USM, menjadi lulusan Magister Manajemen USM. Mahasiswa yang berasal dari Timor Leste itu mengaku senang atas hasil studinya. Nelson Fernandez da Costa, mahasiswa asal Timor Leste, resmi menjadi salah satu lulusan Universitas Semarang pada wisuda ke-71 Selasa 25 November 2025. Bagi mahasiswa internasional itu, rasa bahagia terasa ketika dirinya mampu untuk menyelesaikan studinya di USM. Tak hanya itu, Nelson juga menyatakan banyaknya pengalaman dan tantangan juga mewarnai perjalanannya menempuh studi pasca sarjana. Perasaan saya ini sangat bahagia untuk sebagian dari Universitas Semarang, dan juga selama saya kuliah di sini itu suasananya sangat luar biasa, dan juga kemarin wisuda orang tua juga hadir. Perasaan sangat luar biasa, sangat. Meskipun berasal dari luar negeri, tak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar. Bagi Nelson, penyesuaian baik dari bahasa dan cuaca yang ada di kota Semarang menjadi kendala yang dialaminya. Tetapi hal itu tak menyurutkan antusiasme belajarnya. Setelah lulus, Nelson berencana untuk kembali ke Timor Leste dan menjadi seorang dosen di salah satu universitas di sana. Ia berharap ilmu yang diperoleh di USM dapat diterapkan untuk membantu dunia pendidikan di negaranya. Pengalaman saya selama kuliah di sini pasti kekurangan dari ini untuk pasti bahasa sebagai mahasiswa internasional, sebagai bahasa itu pasti sangat kekurangan, dan juga pengalaman saya untuk ini teman-teman saya sangat membantu, dan juga sangat friendly banget, dan juga sangat membantu untuk diskusi gitu. Nanti bisa dicoba untuk dosen untuk mengajar dari salah satu universitas swasta di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya kembali menggelar Bazar Kampung Ramadan. Bazar ini menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Keberadaan bazar ini tidak hanya mempermudah mahasiswa dalam mencari makanan berbuka, namun juga untuk membangun kerukunan dan melatih jiwa wirausaha mahasiswa bersama dengan pelaku usaha di sekitar kampus UB. Bazar dibuka selepas asar hingga jelang sholat tarawih. Bazar Kampung Ramadan Masjid Raden Patah kembali dibuka pada Ramadan tahun ini. Pembukaan bazar dilakukan oleh Wakil Ketua Takmir Masjid Raden Bagus Edi Wibowo beserta jajaran pada hari Selasa 5 Maret 2025. Bazar Kampung Ramadan bertempat di sisi selatan Masjid Raden Patah yang berisi puluhan stand dari pelaku usaha kecil dan juga mahasiswa. Wakil Ketua Takmir Masjid Raden Bagus mengatakan bahwa bazar ini merupakan bentuk layanan dari masjid agar mahasiswa mudah dalam mencari menu untuk berbuka puasa. Selain itu, bazar juga menjadi momen untuk mempererat kerukunan antar mahasiswa. Alhamdulillah ya, jadi kegiatan Bazar Kampung Ramadan ini kan kita laksanakan setiap tahun. Dan harapannya, tujuannya, maksudnya adalah agar supaya mahasiswa itu semakin rukun ya, dan juga semakin bisa meningkatkan persatuan ya di antara mahasiswa yang terlibat di Masjid Raden Patah ini kan dari seluruh fakultas yang ada di UB. Nah, tentu kegiatan ini tidak hanya sekedar penyiapan buka untuk kepentingan iftar dan lain-lain, tapi lebih dari itu. Jadi memberikan nuansa untuk menguatkan silaturahim dan persatuan di antara seluruh mahasiswa yang ada di UB. Dalam kegiatan ini, pihak masjid juga menggandeng pelaku usaha di sekitar kampus untuk ikut menggelar dagangan mereka sehingga diharapkan menjadi momen untuk ikut menggerakkan ekonomi lokal yang ada di sekitar Masjid Raden Patah. Tentu kita di bulan Ramadan ini kan kita diharapkan bisa memperoleh
asupan nilai spiritual yang optimal ya. Nah itu tidak hanya ditentukan oleh upaya pribadi tapi juga Hablum Minan Nas. Nah tentu tidak hanya eksklusif mahasiswa yang kita aja, tapi seluruh warga yang di sekitar kampung ini sangat dengan terbuka juga bisa berkenan atau menyemarakkan kegiatan-kegiatan yang bisa memakmurkan seluruh aktivitas yang ada di Raden Patah ini. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Ngabuburit atau menunggu waktu azan maghrib untuk berbuka puasa dapat dilakukan dengan beragam aktivitas. Salah satunya dengan membaca buku. Berikut keseruan tim liputan Divya Unpad TV ngabuburit di Perpustakaan Jalanan Universitas Padjadjaran. Ngabuburit merupakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat Indonesia untuk menunggu waktu berbuka puasa. Baru-baru ini, mahasiswa Unpad menggelar perpustakaan jalanan di tengah momen Ramadan. Digelar di gerbang kampus Unpad di samping Tugu Makalangan, perpustakaan ini menghadirkan ratusan koleksi buku untuk dibaca secara gratis. Perpustakaan ini sendiri merupakan inisiatif kolektif sejumlah mahasiswa lintas fakultas dengan tujuan mendekatkan buku kepada pembaca serta membangun ruang diskusi. Ramainya aktivitas di setiap sore di kawasan ini menjadi momentum perpustakaan jalanan menggelar lapak bacaannya sembari ngabuburit. Setelah itu kita tuh awalnya tuh pengen ngedeketin buku sama pembacanya, terus ngebebasin buku juga, jadi orang-orang lain tuh bisa baca juga, jadi semua orang tuh punya hak untuk baca yang sama gitu. Dan sebenarnya konsep kita juga ingin membuka ruang diskusi sih, karena padahal kan kampus ini idealnya jadi tempat untuk kita mahasiswa dan umum untuk menggunakan dan berdiskusi. Jadi harapannya dengan adanya perpustakaan jalan ini kita bisa membuka tempat-tempat diskusi baru begitu. Kita juga mengincar momentum ngabuburit gitu. Dan asumsinya banyaknya lalu lalang, jadi bisa banyak mampir ke tempat kami begitu. Karena momennya juga pas, kita bukanya sore, jadi cocok lah buat ngabuburit. Betul. Wah, kalau antusiasmenya cukup tinggi ya. Udah banyak nanya juga ini dari mana dan kapan bukanya, ngelapaknya. Terus pembaca juga secara rutin datang tiap minggu tuh selalu rata-rata orang yang sama dan orang-orang baru lagi terus bertambah gitu. Dan yang menariknya banyak kawan-kawan yang juga menyumbangkan buku. Waktu itu sempat lumayan banyak ya yang menyumbangkan buku gitu. Dan konsepnya juga seperti itu gitu. Kita saling ada yang nitipin, ada yang nyumbang, ada yang langsung. Ya. Jadi koleksi kita semakin bertambah. Mungkin itu bisa jadi indikator antusiasme dari kawan-kawan begitu. Harapannya sih yang pertama untuk perpustakaan jalan sendiri saya semoga konsisten. Terus banyak orang juga yang ikut menyumbangkan buku, ikut baca dan ikut meramaikan lapak baca perpustakaan jalanan. Kalau saya harapannya saya harap kegiatan ini bisa menjadi pemantik gitu. Jadi saya harap bisa di tempat-tempat lain di Unpad atau di kampus lain bisa muncul wadah-wadah diskusi baru. Gitu. Karena akhirnya saya rasa itu yang menjadi penting itu akhir-akhir ini, semangat untuk menumbuhkan kembali minat diskusi mahasiswa. Dan juga publik mungkin. Saya rasa itu sih. Perpustakaan jalanan menarik perhatian para mahasiswa yang beraktivitas di sekitaran sini. Tak jarang mereka tertarik untuk membaca buku-buku koleksi berbahasa Indonesia ataupun asing, serta dengan beragam genre buku. Sejumlah mahasiswa mengaku antusias dengan adanya perpustakaan jalanan ini. Selain dapat mengisi waktu ngabuburit, mereka berharap perpustakaan jalanan ini akan selalu eksis. Bagus sih, seru juga karena ada bahan bacaan yang gratis gitu. Harapannya ya bisa konsisten aja lah, biar makin banyak yang baca buku. Menurut aku menarik sih soalnya jadi kayak ada ruangan ketiga gitu buat publik dan buat mahasiswa, buat siapapun gitu. Buat siapapun tuh bisa baca buku apa aja gitu. Ada buku bahasa Inggris, ada buku bahasa Indonesia, di sini semuanya ada. Semoga makin sukses sih, makin gede, bisa mungkin jalan keluar Unpad juga atau mungkin muter-muter fakultas kayaknya bakal keren deh kok kayak gitu. Tak ada salahnya mencoba ngabuburit dengan membaca di perpustakaan jalanan ini. Anda bisa langsung datang dan membaca di tempat ini setiap Selasa dan Kamis. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin menggelar Simposium Nasional Hilirisasi Nikel Indonesia, membahas strategi pengembangan hilirisasi nikel berkelanjutan. Rektor Unhas pun berkomitmen mendorong pengembangan riset dan inovasi hilirisasi nikel di Indonesia.
Simposium Nasional Hilirisasi Nikel Indonesia berlangsung di Unhas Hotel and Convention 26 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Halal Bihalal Ikatek Unhas 2025. Simposium ini menghadirkan pembicara dari akademisi, industri, hingga pemerintah untuk membahas kebijakan dan tantangan dalam mendorong nilai tambah industri nikel di Indonesia. Pada sesi simposium pertama, pemateri dari Kementerian ESDM dan BKPM menyampaikan perspektif mereka terkait regulasi dan investasi di sektor nikel. Sesi kedua membahas hilirisasi nikel yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Sustainability Development Goals dan target Zero Net Emission 2060. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa, MSc, di sela-sela kegiatan itu menegaskan jika Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk mendorong riset dan inovasi untuk mendukung industri hilirisasi nikel di Indonesia. Ia pun berharap adanya kolaborasi yang memperkuat posisi Indonesia dalam industri global. Sejalan dengan itu, Ketua Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin, Muhammad Sabri Andi Pamulu PhD, menyebut jika hilirisasi nikel merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, di mana produksi berteknologi tinggi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nasional dan internasional. Ya, kita sudah membangun suatu tempat bersama Unhas. Pusat hilirisasi ada di Gedung Lama Fakultas Teknik lantai 1. Nanti akan diresmikan nanti pada saat halal bihalal IKT ini nanti pada tanggal 5 April. Dan juga akan lanjut lagi roadmap-nya ini termasuk di Gedung Heritage Building di kampus Goa kerjasama dengan Vale. Jadi semua nanti kita akan ekspos di situ. Yang terpenting memang tadi follow up-nya ya, supaya simposium ini bermakna. Nah, itulah kira-kira kita pemikirannya ke teknik untuk UNAS, ya inilah sumbangan kita untuk alma mater yang konkret gitu. Sapri Pamulu menambahkan simposium nasional ini diharapkan menjadi forum pertukaran gagasan dan informasi untuk memperkuat sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan industri nikel di Indonesia. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Sanggar Tari Meta di Dusun Joyo, Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, tampak semarak. Ramai ratusan anak-anak duduk di sanggar tari yang didirikan oleh Romo Pujianto. Selain untuk silaturahmi antar pelajar, juga untuk melestarikan dan mengenalkan tarian tradisional agar lebih digemari generasi muda di tengah gempuran tarian mancanegara. Seperti inilah suasana Sanggar Tari Meta Kabupaten Semarang yang dipenuhi dengan ratusan pelajar dari sekolah dasar yang berkesempatan untuk belajar menari. Pada kesempatan tersebut, pelajar SD dari kota Semarang berkunjung untuk belajar beberapa tarian. Sanggar Tari Meta kedatangan tamu rombongan murid dari sekolah SD Karangturi, kota Semarang. Rombongan diterima di Sanggar Tari Meta pimpinan Romo Puji. Belajar menari tradisional di Sanggar Meta ini, anak-anak merasa senang. Keceriaan dan keasikan nampak dari raut wajah dan gerakan-gerakan mereka. Romo Puji yang juga pengurus Pusat Kebudayaan dan Kesenian di Forum Lembaga Kesenian Kecamatan yang berdiri di Kabupaten Semarang mengungkapkan silaturahmi budaya menjadi media dalam melestarikan budaya dan kekayaan tarian yang ada. Sanggar Tari Meta sengaja mengkhususkan pada ajaran tari klasik dan tradisional Jawa dengan maksud nguri-uri seni budaya Jawa supaya kebudayaan Jawa tidak hilang. Tujuannya adalah silaturahmi tentang budaya. Yang kedua, SD Karangturi Semarang, Kota Semarang mengenalkan tentang tari-tari yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tari klasik. Terus kemudian ada juga tari Jaran Kepang atau kuda lumping. Kalau di masyarakat tari kerakyatan. Tari ini untuk membuka itu supaya seperti Jaran Kepang, kuda lumping, tari-tari klasik itu tidak hilang. Tanpa ada sanggar, tanpa ada pelatih, otomatis tari-tari itu akan hilang. Di sanggar tersebut, murid-murid SD Karangturi membaur bersama murid-murid Sanggar Tari Meta. Bersama anak-anak Sanggar Tari Meta, anak-anak SD Karangturi berkesempatan belajar menari secara singkat, dipimpin Kak Ino Sanjaya yang mengampu tari tradisi dan tari klasik di Sanggar Tari Meta. Anak-anak diajari gerakan dasar tari, mulai dari gerakan jari miting, ngeruji, atau ngerayung, ngepel, dan nyengkurit. Sebagai suguhan pembukaan, anak-anak Sanggar Tari Meta berkesempatan perform tari Nawung Sekar dari Yogyakarta
Jakarta di depan murid-murid SD Karangturi. Bagi anak-anak murid Sanggar, kegiatan belajar menari ini justru di bulan puasa menjadi lebih semangat karena untuk mengisi waktu berbuka atau ngabuburit yang edukatif. Sanggar Tari Meta sendiri kini memiliki 90-an murid, terdiri 50-an murid tari jaran kepang dan 40 murid tari klasik. Mereka berlatih 2 kali dalam seminggu. Ino Sanjaya mengungkapkan, mengajarkan tari tradisional kepada anak-anak tujuannya agar anak-anak mencintai tari-tarian tradisional. Belajar menari bersama, tujuannya untuk mengenalkan tarian kepada anak-anak supaya generasi muda bisa mencintai budaya dan kesenian dari daerah setempat. Alasannya apa Mas? Apa memang marak banyak tarian dari luar atau? Ya, karena mungkin sekarang banyak ya pengaruh dari luar karena ada Korea, ya, jadi banyak sekali dance modern, mungkin anak-anak jadi kurang tertarik dengan kesenian yang ada di daerah sendiri. Mungkin rencana ke depan mungkin kita akan membuat sebuah kolosal ya, tari kolosal untuk memperkenalkan anak-anak supaya bisa berpentas bersama dan mungkin juga akan membuat sebuah pertunjukan yang mungkin akan melibatkan anak-anak semua. Ruang kelas SD Negeri 2 Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengalami roboh. Beruntung saat kejadian kondisi ruang kelas kosong. Namun demikian, kegiatan belajar mengajar sejumlah kelas terpaksa dilakukan di UKS hingga perpustakaan. Atap kelas 5 SD Negeri 2 Purwosari, Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba alami roboh. Hal ini pun membuat para guru kaget, pasalnya bangunan tersebut terakhir kali direnovasi tahun 2020 atau 5 tahun lalu. Kepala SD 2 Purwosari Heri Hartati menyampaikan, robohnya atap ruang kelas ini terjadi 2 kali yakni pada pertengahan Februari lalu. Kepala SD 2 Purwosari Heri Hartati menyampaikan, robohnya atap ruang kelas ini terjadi 2 kali yakni pada pertengahan Februari lalu, kemudian pada akhir Februari. Bak suara tabrakan robohnya atap kelas tersebut terjadi secara tiba-tiba. Robohnya atap kelas tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda kerusakan sebelumnya. Saat kejadian, para guru yang masih berada di sekolah langsung bergegas keluar dari kantor mengecek kejadian. Beruntung, atap tersebut tak menimpa sejumlah siswa. Pasalnya kejadian robohnya atap sekolah tersebut terjadi hanya berjarak hitungan menit dari jam pulang siswa. Kondisi ruang kelas 5 yang atapnya roboh berdampak pada 2 ruang kelas di sisi sebelahnya, yakni kelas 4 dan 6 ikut mengalami kerusakan ringan. Pihak sekolah terpaksa mengunci 3 ruang kelas tersebut dan memberi rambu-rambu dengan tali rafia seadanya. Sedangkan para siswa yang terdampak terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang UKS, perpustakaan hingga laboratorium bahasa. Jam 12.30 kita tahu-tahu dengar suara seperti tabrakan gitu loh Mas. Ternyata ruang kelas 5 yang ambrol atapnya. Itu untuk tahap pertama, belum begitu parah. Tapi 1 minggu kemudian semakin tambah parah, kayu-kayu yang besar itu juga sama runtuh gitu. Saat kejadian itu masih digunakan KBM atau gimana? Alhamdulillah hari itu ketika pagi kita gunakan untuk KBM, anak-anak pulang jam 12:04, kejadiannya jam 12.30. Ini sudah dilaporkan ke? Sudah, langsung kita mengantisipasi, kita laporan ke Korwil Kota, diterima langsung Pak Nur Said, Ketua Korwilnya, dan kita juga sudah membuat laporan ke dinas. Sebelumnya ada tanda-tanda nggak Bu? Tidak menampakkan tanda-tanda kalau kelas itu akan roboh. Masih kelihatan cantik, bagus sekali. Sekarang pembelajaran anak gimana? Untuk pembelajaran anak kita mengantisipasi, kita pindahkan ke ruang perpustakaan dan ruang laboratorium bahasa. Termasuk UKS juga ya Bu? Ya, termasuk ruang UKS karena 1 kelas 5 yang ambrol, efeknya 2 kelas, ruang kelas 6 dan ruang kelas 4. Pihak sekolah pun sudah melaporkan kejadian ini ke Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat segera menindaklanjuti kondisi ruang kelas yang rusak. Cukup parah dan melakukan perbaikan. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, diaspora Indonesia di Amerika Serikat ajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi warga negara Indonesia
tanpa dokumen. Aturan ini membuat gusar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat, di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Selengkapnya dilaporkan jurnalis VOA Randy Wicaksana. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita, ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal, gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi, dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Syamsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini, yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan Real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Teman-teman kita sudah punya anak, kemudian anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.